5, 4, 3, 2, 1. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah. Kita akan beribadah saat pagi hari ini dan mengucapkan pujian untuk ada bersama.
Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami percaya dalam waktu-waktu yang saat ini kami hadapi, kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kami seluruh umat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami senantiasa rindu, haleluya, untuk Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk kami, haleluya, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami rindu, haleluya, untuk menanggulangi segala Tuhan masalah yang kami hadapi bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan satu kemenangan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang akan memberikan kuasa-Mu buat kami umat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang senantiasa mencari hadirat Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan lawatan-Mu, akan jamahan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami rindu mengagungkan Tuhan. Kami rindu beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami, haleluya, haleluya, dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan, apabila ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang hendak Tuhan mengganggu, kami saat ini bersatu hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis hancurkan, singkirkan. Dan kami percaya Tuhan menguasai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai kepada selesainya. Kami percaya, kami imani Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menguasai kami, pribadi lepas pribadi dikuasai oleh kuasa Tuhan. Dan kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, para pelayan Tuhan yang akan melayani, baik song leadership dan pemain musik, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita Tuhan mengumpulkan, Tuhan memakai menjadi saluran berkat rohani, sehingga kami setiap umat-Mu yang beribadah pada Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan di dalam menghadapi masa-masa saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk di dalam ibadah kami saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semua sehat diberkati Tuhan. Kita mau tetap beribadah, kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Jangan kamu khawatir.
untuk pemeliharaan Tuhan sampai dengan pagi hari ini, dan kami percaya di hari-hari mendatang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini sebentar kami perlu firman Tuhan, dan dia adalah panggilan Tuhan baru yang sebentar akan menyampaikannya dan berkati firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh menguatkan kami, menasihati kami, memberi penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat lagi kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini mengikuti ibadah pagi hari ini, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini juga bersama-sama dengan keluarga masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa sekalipun kesempatan untuk beribadah mungkin masih belum ada kepastian, tetapi saya percaya dimanapun kita berada, sekalipun di rumah beribadah melalui siaran YouTube, kita semua tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Di nama Tuhan, kita buka Alkitab kita untuk memulai pemberitaan firman Tuhan. Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Cerita ini sudah bagi kita yang dari sekolah minggu sampai saat ini jadi orang Kristen, mestinya kita sudah paham cerita ini. Sebuah kisah tentang lahirnya seorang tokoh Alkitab, pemimpin Israel. Ya. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, buka Alkitabmu, baca sama-sama dengan saya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gara-gara dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah keberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah keberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari hidup itu mengalami perubahan. Perubahan itu bisa cepat, perubahan itu bisa lama, perubahan itu bisa berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Tapi yang jelas bahwa hari demi hari
hidup itu akan terus mengalami banyak perubahan. Siapa yang menyangka kalau beberapa dari kita masih ingat dengan khotbah saya mengalami tentang shifting, tentang perubahan, tentang gejala-gejala perubahan, tentu kita masih ingat. Saya selalu cerita, oke, bukan hari ini, bukan saat-saat ini, tetapi periode waktu yang lalu yang tidak sadar perubahan itu sudah terjadi dalam hidup kita. Contohnya tahun 90-an atau tahun awal 2000, orang itu kalau pakai handphone itu rasanya sudah mewah, ya. Kayaknya gagah sekali kalau sudah bawa handphone, walaupun handphonenya segede ulek itu. Kemudian antenanya panjang, lalu kemudian di pinggir jalan orang akan heran-heran, orang kok ngomong sendiri, lagi apa itu? Orang heran. Zaman sekarang jangankan telepon, orang tidak akan heran di pinggir-pinggir jalan Anda telepon sendirian begitu, ngobrol sendirian, orang tidak akan heran. Jangankan ngobrol, joget saja di pinggir jalan kok, di depan handphone. Kalau dulu cuma ngobrol, telepon, sekarang nah, joget apa? TikTokan katanya. Tidak malu dan sungkan karena apa? Terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan yang luar biasa. Zaman dulu jarang orang buka apa ya? Kalau kopi itu saya jadi ingat kopi. Kopi itu kelas apa ya? Menengah ke bawah. Karena kalau ngopi pasti perginya ke warung. Sekarang orang berubah. Mau ngopi dia harus menyesuaikan dirinya. Ya. Masa mau ngopi di warung, ya yang kelasnya lebih tinggi lah, apa? Starbucks, Ceko dan lain sebagainya. Itu mengalami perubahan demi perubahan. Nah, apa yang dialami oleh bangsa Israel pun demikian. Perikop yang kita baca itu adalah satu peristiwa ketika perubahan besar terjadi sejak zamannya Yusuf menjadi pangeran di Mesir atau raja muda di Mesir, lalu waktu demi waktu sampai kemudian Yusuf mati dan perubahan mulai terjadi. Firaun yang berikutnya melihat bahwa orang Israel ini diam-diam membahayakan, mereka berkembang biak luar biasa, artinya mereka itu bisa apa ya, istilahnya beranak pinak itu dengan cepat. Ya, jumlahnya semakin banyak sampai kemudian Firaun berpikir bahwa dan diputus ini pasti membahayakan keamanan Mesir. Bisa-bisa mereka memberontak, nanti lama-lama Mesir, orang asli Mesir yang jadi budak, orang Israel yang jadi tuan di tanah Mesir. Israel mengalami perubahan situasi. Orang percaya juga mengalami perubahan situasi hari demi hari. Dulu saya minggu yang lalu saya sempat ngomong soal shifting, pergeseran. Dulu kita ibadah tidak pernah terpikirkan ibadah dengan model seperti ini. Bapak Ibu di rumah, saya di gereja. Biasanya ibadah mestinya di gereja, tapi hari ini mengalami pergeseran luar biasa yang kemudian banyak orang tidak siap dan lain sebagainya. Tapi percayalah, perubahan akan terus terjadi. Tergantung kita siap tidak menghadapi perubahan. Kalau kita tidak siap dengan perubahan, kita mungkin senang-senang saja. Oh, haleluya, tidak ada ibadah, tidak perlu kasih persembahan, tidak perlu lagi dengar firman Tuhan, tidak perlu lagi tepuk tangan, tidak perlu lagi memuji Tuhan, tidak perlu lagi penginjilan, tidak perlu lagi peduli dengan orang lain. Yes, hidup di rumah saja, katanya seperti itu.
Tapi perubahan tidak boleh kemudian membuat kita pun ikut berubah menjadi sama seperti dunia. Hidup kita berubah, tetapi harus berubah semakin lebih baik. Sekalipun kita beribadah seperti ini, namun tidak mengurangi kualitas kita untuk tetap merasakan hadirat Tuhan. Kembali lagi kepada bangsa Israel, mereka mengalami satu peristiwa begitu besar perubahan yang terjadi. Kemudian Firaun berkata, kalau ada orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki itu harus dibunuh. Kalau perempuan, biarkan saja. Laki-laki, bunuh. Masih bayi, bunuh. Begitu lahir, bunuh. Saya tidak habis pikir dan saya sulit membayangkan bagaimana ibu-ibu yang pada waktu itu sudah hamil tua. Perasaannya gimana? Lahir laki-laki, alamat harus dibunuh. Begitu lahir, nangis, kedengaran sama orang Mesir. Cek laki-laki atau perempuan? Ternyata laki-laki. Waduh, kan tidak mungkin dilakban mulutnya bayinya supaya tidak nangis. Tapi mari kita lihat, saya menunjukkan dua realitas kelahiran Musa. Yang pertama, ada sebuah kegembiraan. Karena apa? Kelahiran anak. Tambah lagi karena zaman dahulu masih menganut paternal atau anak laki-laki itu penerus kebesaran keluarga. Ini anak yang lahir adalah laki-laki. Rasanya seneng enggak? Biasanya kalau orang Tionghoa anak lahir laki-laki seneng ya, meneruskan nama keluarga, marganya diteruskan. Ya, berlaku juga di beberapa suku di Indonesia. Ya, anak laki-laki itu mewarisi nama ayahnya, nama atau marga dari keluarga. Ada kegembiraan ketika Musa lahir. Amram dan Yokebed mengalami kegembiraan luar biasa. Anaknya telah lahir dan laki-laki. Tapi kenyataan yang kedua berbicara kebalikannya, sangat berbeda. Bukan bahagia tetapi sedih luar biasa. Karena apa? Sama anaknya laki-laki, tapi dia tahu kenyataannya kalau anaknya yang baru dilahirkan ini adalah laki-laki, maka mereka akan kehilangan anak ini. Bayangkan, dua situasi berbeda yang campur jadi satu. Anda tidak mungkin nangis sambil tertawa. Bisa tidak? Tak. Nangis sambil tertawa. Oh bisa? Atau ketawa sambil nangis? Saya tidak tahu respon Amram dan Yokebed seperti apa. Gimana mereka menghadapi itu. Sampai kemudian mereka memutuskan untuk menyelamatkan anak ini dan membawanya ke Sungai Nil. Sungai Nil itu juga punya makna yang berbeda. Bagi orang Mesir, Sungai Nil itu sumber kehidupan mereka. Ingat tak pada saat tulah pertama apa yang terjadi? Halo? Yang di rumah ingat tak tulah pertama? Karena bangsa Israel tidak boleh keluar, maka Tuhan kirim tulah yang pertama kepada bangsa Mesir. Tulah yang pertama itu apa? Apa? Air darah. Ya, air jadi darah. Sungai Nil, sungai kebanggaan, sumber kehidupan bagi orang Mesir, tertutup bukan dengan air tetapi dengan darah. Bagi orang Mesir, Sungai Nil itu adalah sumber kehidupan mereka. Pertanian mereka bisa jalan oleh karena apa? Oleh karena adanya Sungai Nil. Mereka begitu mengandalkan Sungai Nil.
sandaran hidup mereka adalah sungai Nil. Karena kalau sungai Nil kering, rumput mati, padi mati, gandum mati, dan semua lahan akan kering. Bagi orang Mesir, sungai Nil itu berkah. Tapi bagi orang Israel, sungai Nil itu masalah. Kenapa? Kalau yang dialami oleh Amram dan Yokebed, mereka harus taruh bayi mereka di sungai Nil. Mereka tidak yakin dengan keamanan bayi ini, sehingga mereka utus kakaknya perempuan untuk jaga dari kejauhan. Tentu sungai Nil itu bukan sungai yang secara keamanan itu baik. Tentu banyak sekali binatang di situ yang kapan saja bisa makan bayi. Faktor keamanannya terlalu sangat-sangat berbahaya, tetapi mereka putuskan lebih baik taruh di sungai Nil daripada mereka mati. Artinya begini, kalau bagi orang Mesir itu sungai Nil itu sebuah berkah, tapi bagi Israel kalau bangsa Ibrani atau bagi Amram dan Yokebed, sungai Nil itu sebuah problem buat mereka yang baru. Mereka harus menyelamatkan anaknya dan mereka harus taruh bayi itu di sungai Nil. Sungai Nil juga berarti atau mengandung makna bagi kita bahwa jangan pernah lari dari masalah. Tidak usah takut dengan sungai Nil. Apapun problemnya, ketika Amram dan Yokebed putuskan taruh di sungai Nil, mereka tidak takut anak ini tenggelam, mereka tidak takut anak ini dimakan buaya, anak ini tidak takut ditemukan oleh tentara. Yang penting mereka lakukan saja, ya, berupaya sekuat tenaga sampai batas kekuatan mereka. Sampai di dalam Alkitab dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Artinya apa? Upaya kerja keras, usaha kita itu begitu penting. Karena kita tahu bahwa Tuhan kasih persoalan masalah itu tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Itu artinya Tuhan tahu kesanggupan kita sampai di mana. Keluarga ini, Amram dan Yokebed, mungkin mereka sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka tetap melakukan satu upaya untuk menyelamatkan anak mereka. Mereka tidak lari pasrah begitu saja. Mereka tetap berupaya. Pelajaran bagi kita bahwa di masa seperti ini, orang katakan masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Tetapi bagi orang Kristen, orang percaya, ini adalah momentum di mana pencobaan, masa-masa sulit yang terjadi hari-hari ini tidak boleh membuat kita lemah, tidak boleh membuat kita putus asa, tidak boleh membuat kemudian kita jauh dari Tuhan. Tetapi justru kemudian kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bukan lari dari masalah, bukan pasrah begitu saja. Sungai Nil juga membuktikan bagaimana kita akan melihat kesempatan Allah untuk membuktikan pemeliharaannya. Dalam berbagai catatan di Alkitab, kisah-kisah yang ditulis di Alkitab itu semua menunjukkan betapa Tuhan itu sanggup membuktikan pemeliharaannya dalam hidup kita dalam segala situasi. Coba temukan di Alkitab, dalam setiap problem yang dihadapi oleh tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan selalu membuktikan pemeliharaannya yang luar biasa.
Kalau Tuhan membuktikan pemeliharaannya dalam hidup kita, lalu apa yang kita buktikan kepada Tuhan? Lalu apa yang harus kita upayakan untuk tetap kemudian Tuhan memelihara hidup kita? Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ini kesempatan Tuhan membuktikan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Ini bukan kesempatan buat kita untuk kemudian lebih mencintai diri kita sendiri. Ini masa-masa di mana kita tidak boleh kemudian hanya melihat diri kita sendiri, kesulitan kita sendiri, kesusahan kita sendiri. Kalau Anda mau melihat di luar sana, Anda akan melihat betapa Tuhan sudah memelihara hidup Anda luar biasa sampai hari ini. Cuma sayangnya kita tidak pernah mau melihat orang di luar sana yang mungkin untuk makan saja masih sulit. Lalu kemudian kita terlalu mengasihi diri kita sendiri. Fokus kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi fokus kita mulai kepada apa yang kita punya. Kita lebih suka memikirkan kesulitan-kesulitan kita. Kita kemudian lebih suka memikirkan bagaimana cara saya bertahan hidup, bagaimana supaya keuangan saya tetap terjaga, bagaimana supaya tidak berkurang. Lalu kemudian muncullah terlalu mengasihi dirimu sendiri. Hari-hari ini begitu banyak sudah mulai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang benar-benar terlihat seperti apa karakter motivasinya. Begitu ngomong soal duit, mulai banyak orang yang kecewa, sakit hati. Hanya ngomong soal persembahan, kemudian orang lagi masa sulit seperti ini, bagaimana memberikan sesuatu untuk Tuhan. Anda menerima karena Anda memberi. Anda tidak memberi, Anda tidak akan terima. Itu prinsip pengelolaan. Bagaimana di masa sulit Tuhan mau buktikan pemeliharanya kepada Anda, sementara Anda tidak pernah mau mengelola keuangan Anda dengan sebaik-baiknya menurut prinsipnya Tuhan. Nah, firman Tuhan prinsipnya sudah jelas mengajarkan, berilah maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Takaran yang dipenuhkan terus-menerus, digoncangkan terus-menerus, dipenuhkan lagi, digoncangkan lagi, dipenuhkan lagi sampai isinya padat. Itu dimulai dari mana? Dimulai dengan cara mengelola yang baik sesuai dengan prinsip kerajaan Tuhan atau prinsip keuangan kerajaan Tuhan. Kesempatan buat Allah untuk membuktikan pemeliharaannya kepada kita. Anda bisa lihat nggak? Hari demi hari Anda terpelihara begitu luar biasa. Terpelihara luar biasa. 1 bulan ini saya banyak menghabiskan waktu di lahan di daerah Jawa Barat. Dan di situ Tuhan menunjukkan pemeliharaannya luar biasa. Jadi saya yang di hari pertama itu hampir pingsan karena saya datang tanpa sarapan, tanpa minum, terus tiba-tiba dengan semangat 45 langsung kerja, angkat ini, angkat itu, tiba-tiba kok kayaknya gelap. Ya, kemudian saya katakan kepada salah satu rekan, saya istirahat dulu, kayaknya saya tidak tahan panas ini. Saya tidak pakai topi, saya belum sarapan, saya belum minum, tapi dengan semangat 45 saya melakukan pekerjaan itu sampai kemudian saya nyaris pingsan. Tetapi saya melihat bagaimana 1 bulan lebih saya di sana Tuhan pelihara luar biasa. Ya, itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil kita akan melihat Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Tuhan selalu menjaga engkau, sama seperti Tuhan dan Amran dan Yokebed. Ya, mereka tidak takut anaknya ditaruh di sungai Nil. Mereka tetap mempercayakannya kepada Tuhan. Dia kirim anaknya untuk mengawasinya. Dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan datang kepada keluarga ini. Kok yang nemu bukan tentara. Saya pernah bertanya kepada anak-anak murid-murid saya bertanya begini,
Kira-kira waktu itu putri raja ngajak tentaranya enggak? Kan putri itu selalu dikawal oleh tentara. Begitu lihat bayi laki-laki, mestinya tentaranya itu tahu bahwa oh ini bayi laki-laki orang Ibrani. Tidak mungkin kan orang Mesir tidak punya kerjaan, bayinya dikasih ditaruh di Sungai Nil. Tidak mungkin lah. Jadi tentara Mesir pada waktu itu sebenarnya tahu bahwa ini bayi orang Ibrani. Tetapi bagaimana Tuhan menolong dengan caranya yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh Amram, tidak pernah terpikirkan oleh Yokebed, bahkan oleh kakak perempuan Musa. Tidak terpikirkan itu caranya. Kok tiba-tiba ketemu putri Firaun yang sedang mandi di Sungai Nil? Dan dilalah kok tiba-tiba Tuhan taruh di hati putri Firaun ini untuk ambil, angkat jadi apa? Anak angkatmu. Kau tidak mengatakan, bayi Ibrani, bunuh saja. Kok malah punya hati penuh belas kasihan, penuh kemurahan, sehingga bisa berkata, carikan inang penyusu. Akhirnya bayi ini balik lagi ke keluarga Amram. Caranya begitu ajaib, luar biasa. Kalau kita baca sekedarnya itu, ya mungkin kita tidak dapat apa ya, tidak dapat nilai, tidak dapat pemahaman lebih. Tapi coba baca berulang kali, kemudian saya seringkali coba bayangkan situasinya seperti apa pada waktu itu. Keluarganya ketakutan dan sebagainya, anaknya ditaruh di sungai ini, ketemu sama putri Firaun, malah selamat, bukan jadi orang Ibrani biasa, malah jadi pangeran. Dari masa depan yang tidak ada karena harus mati dibunuh, tiba-tiba Tuhan ubah sedemikian rupa, jadi masa depan yang luar biasa. Jadi apa? Anak angkatnya putri Firaun. Artinya kalau anaknya Firaun mati, Musa yang jadi raja di Mesir. Coba bayangkan, perubahan boleh terjadi, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa, cara yang tidak tergantung dengan perubahan yang dialami oleh dunia. Hari ini dunia mengalami perubahan luar biasa. Hari ini situasi ekonomi mengalami perubahan yang luar biasa. Sulit, PHK di mana-mana. Orang cari kerja sangat-sangat sulit. Orang cari penghasilan bukan perkara yang gampang hari-hari ini. Datang saja ke toko-toko. Bandingkan dengan tahun kemarin, lebaran tahun kemarin. Bagaimana juga? Pasti akan mengatakan terjadi penurunan luar biasa. Tapi dari cerita ini, dari kisah ini, ternyata Tuhan itu pakai cara yang ajaib luar biasa untuk membuktikan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Kesempatan di situasi seperti ini adalah kesempatan di mana Anda menunggu bukti dari janji-janji Tuhan. Asalkan Anda tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, tetap mengandalkan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan punya semua cara untuk menolong kita. Tuhan punya semua sumber daya untuk bisa menolong kita, untuk bisa tetap memelihara hidup kita hari-hari ini. Tidak usah takut, masalah keuangan tidak usah takut. Toh kita masih tetap bisa makan sampai hari ini. Toh kita masih tetap bisa bernafas sampai hari ini. Ada satu saat di mana saya cerita-cerita dengan teman-teman, kemudian dia katakan harga oksigen satu tabung itu sekian puluh ribu, habisnya 2 hari. Anda masih bernafas, mau tarik sebanyak mungkin, ya bebas, sekuatnya Anda saja. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau Anda pusing dengan meributkan soal ekonomi, pusing dengan meributkan soal keuangan, Anda sedang meragukan Tuhan. Dan orang yang meragukan Tuhan itu adalah orang yang berdosa. Jadi belajarlah dari kisah Musa, dari kisah Amram, keluarga Amram dan Yokebed. Mereka tidak takut menghadapi situasinya.
Mereka tidak takut walaupun anaknya harus ditaruh di Sungai Nil dengan resiko yang luar biasa besar. Mereka tidak takut. Mereka tetap berupaya. Mereka tetap melakukan segala macam cara untuk menyelamatkan anak ini. Dalam situasi hari-hari ini seperti ini, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Percayalah bahwa kesempatan hari-hari ini, kesempatan di mana kita menunggu pembuktian dari semua janji-janji Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian.
kemustahilan. Sama halnya dengan keluarga Amram dan Yokebed. Mereka melihat kemustahilan anak laki-laki yang baru mereka lahirkan akan selamat. Tetapi mereka pantang untuk menyerah. Mereka tidak berhenti untuk berupaya, berusaha. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Mereka letakkan bayinya di Sungai Nil yang penuh dengan bahaya, tapi tidak menyurutkan usaha upaya mereka. Perubahan boleh terjadi, demi hari boleh terjadi banyak perubahan dalam hidup kami. Bahkan situasi yang kami alami hari demi hari juga mengalami perubahan, bahkan semakin mengkhawatirkan. Tetapi satu hal kami percaya bahwa tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan. Bagi setiap orang percaya tidak ada satu hal yang tidak mungkin. Semua bagi Tuhan mungkin, bisa terjadi. Di masa-masa sulit apakah mungkin pemeliharaan Tuhan akan terjadi? Sangat-sangat mungkin. Apakah di dalam masa-masa yang susah ini engkau akan tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, atau mustahil mengalami itu? Tidak ada satupun yang mustahil bagi orang percaya. Anda akan tetap dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Anda akan tetap mengalami kekuatan dari Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini. Tunggu saatnya Tuhan akan membuktikan janji-janjinya. Hanya saja kita harus berharap, berserah kepada Tuhan, tetap berupaya dengan sekuat tenaga apa yang masih bisa kita lakukan. Hidup kita tidak ditentukan dari situasi. Hidup kita ditentukan oleh setiap perkataan Tuhan, oleh setiap perintah Tuhan, oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi penuhilah, isilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini kami dengar kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan menegur kami supaya kami tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Tidak ada barang satu pun yang mustahil bagi kami yang berharap, bersandar kepada Tuhan. Semuanya mungkin bisa terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang hari-hari ini mereka dalam pergumulan. Mari Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri sukacita dalam hidup mereka, supaya mereka tetap boleh menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Kami melihat sampai detik ini Tuhan tetap pelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar menjadi dasar hidup kami, biar menjadi kebenaran yang menghidupkan kami di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 boleh berlalu segera, dan bantu doa juga awal bulan Juni kemungkinan besar kita akan kembali beribadah seperti biasa. Bapak Ibu berdoa saja supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, kita tetap bisa beribadah sekalipun dengan beberapa protokol kesehatan yang harus kita lakukan, seperti cuci tangan sebelum masuk gereja, kemudian harus pakai masker, dan juga kemudian kursi-kursi diberi jarak, ya, supaya kita bisa kembali ke komunitas, kembali berkumpul bersama-sama, ya, masih tetap tidak dengan sentuhan tangan, dalam arti tidak berjabat tangan. Ya, puji nama Tuhan. Doakan saja supaya awal bulan Juni atau minggu pertama Juni kita bisa beribadah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup, yang senantiasa memperhatikan dan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami semua boleh beribadah, sekalipun jemaat-jemaat yang lain mereka beribadah di rumah masing-masing. Namun kami percaya Yesus Roh Kudus kuasanya tetap hadir di rumah-rumah mereka, melawat mereka pribadi lepas pribadi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu dicurahkan, baik mereka yang beribadah di rumah, berkat-Mu tetap dicurahkan kepada mereka. Berkat jasmani, berkat rohani, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidup mereka.
kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya tetap berharap, bersandar, setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami akan menyelesaikan ibadah ini dan kami akan berdoa juga untuk bangsa Indonesia, pemerintahan, para dokter, para perawat yang berjuang begitu keras untuk bisa menjaga supaya bangsa ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Mereka sudah berupaya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang menolong mereka, memampukan mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Setiap orang yang terindikasi positif menderita COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami pasti sudah terima berkat Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kita dengan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong kita, menghibur kita mulai dari jam ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.